Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 ya. Dan ini merupakan pengganti kuliah konvensional kita, mata kuliah listrik magnet ya. Oke. Sebelumnya kita telah membahas tentang gaya magnet pada kawat yang berarus ya. Kita sudah membahas bagaimana gaya Lorentz ya, dan bagaimana pengaruh dari gaya magnet pada muatan yang bergerak di sekitar medan magnet ya, dan bagaimana kalau dia ada juga medan listrik, medan magnet dan medan listrik, bagaimana gerak dari muatan di sekitar itu. Jadi kita sudah pelajari kemarin. Nah, di sini kita akan coba membahas bagaimana gaya magnet pada, semuanya saya punya suatu suatu lempengan gitu ya. Oke, saya punya suatu lempengan gini, ya, yang di dalam lempengan tadi kita aliri arus, ya, kita aliri arus listrik, ya, aliri arus listrik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gaya magnet pada muatan tadi, atau pada permukaan ini. Bagaimana gaya magnet pada permukaan ini, ya? Nah, untuk mempelajarinya itu maka perlu kita tinjau elemen luasan dari volume dari permukaan ini ya. Jadi saya ambil sepanjang ini dengan lebarnya adalah ini, lebarnya dx, lalu panjangnya, lalu saya cuplik di sini seumpamanya di sini ya. Ini panjangnya adalah dy ini ya. Dari sini ke sini panjangnya dy. Ya, maka dari sini saya bisa mendapatkan berapa, atau saya bisa mendefinisikan rapat arus permukaan ya. Rapat arus permukaan. Kita simbolkan dengan K ya, K besar. Ya, saya definisikan berarti rapat arus permukaan itu adalah banyaknya arus yang mengalir dalam elemen dx ini ya. Jadi saya punya persatuan lembaran ini ya. Berarti saya punya di per dx. Nah, sekarang kita lihat, jika tadi lembaran kita ini punya sekian muatan gitu ya. Jadi lempengan kita ini tadi punya muatan total. Lalu kalau saya ambil tadi cuplik di sini, berarti saya punya muatan yang ada dari yang saya cuplik ini adalah dq ya. Elemen muatannya ya. Jadi kita punya dq itu sama dengan apa? Rapat muatan untuk permukaan atau untuk dua dimensi kita biasanya simbolkan dengan sigma seperti ini. Jadi kalau saat rapat muatan ya. Rapat muatan jika dia satu dimensi atau sebelumnya kawat lurus ya, maka kita simbolkan dengan lambda. Ya, kalau dia dua dimensi kita simbolkan dengan sigma. Kalau dia tiga dimensi kita simbolkan dengan rho ya. Berarti dq sama dengan sigma, berarti muatan atau rapat muatan yang ada di elemen permukaan kita dA ya. Tadi berarti kalau kita tinjau di sini ya, di elemen permukaan kita dx dy ya, berarti saya punya dq sama dengan sigma dx dy ya. Sehingga ya, kita mau merumuskan rapat arus permukaan tadi ya. Kita tahu bahwasanya arus itu apa? Ya, muatan yang mengalir. Jadi saya punya di itu sama dengan apa? dq per dt ya. dq tadi kita punya sigma dx dy dt itu adalah waktunya ya. Berarti kita punya saya punya berarti sigma dx boleh ya, dy per dt, di mana dy per dt itu adalah ini dy ya. Berarti jumlahan arus yang mengalir ke sana ya, artinya kecepatan dari arusnya ya di elemen ini. Berarti dv ya, saya punya di sama dengan sigma dx dv ya. Saya punya berarti elemen arus yang mengalir di bagian yang saya coplik ini. Oke, sehingga rapat arus permukaan kita, K kita sekarang menjadi, saya pindahkan ke sini aja. Enggak, K kita sekarang adalah di per dx ya. di-nya adalah sigma dx dv ya per dx ya, sehingga kita dapat K
K itu sama dengan sigma dV, rapat muatan kali dV-nya ya. Ini untuk rapat arus permukaan ya. Ingat, ini adalah rapat arus permukaan. Jadi bergantung kepada rapat muatan dan kecepatan alir dari kecepatan muatan tadi ya, elemen dV-nya ya. Atau kalau kita ambil dalam bentuk vektor ya, bisa. Kalau saya integralkan total nanti ya, kalau ini berarti ini adalah dk ya, dk ya, karena langsung berarti saya integralkan total sehingga nanti ini menjadi v ya, jika saya integralkan total sigma v ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gaya Lorentz yang bekerja pada arus permukaan ini. Berarti kita punya gaya Lorentz atau gaya magnetnya apa? Fb sama dengan sigma integral dq v cross b ya. Jadi kita punya di sini ya, dengan memasukkan nilai dq-nya tadi kita punya sigma dx dy gitu ya. Oke, v cross b ya, v cross b, atau saya bisa buat dx dy tadi adalah oke, kita tidak usah buat dx dy, kita buat dA aja ya, sigma dA ya, sigma dA v cross b. Atau kita bisa buatkan lagi integral sigma v cross b ya, dA ya. Saya buat dA nya di sini sehingga kita punya sigma v tadi adalah rapat arus permukaan, sehingga kita punya gaya magnet pada rapat arus permukaan itu adalah sigma K ya, vektor cross B dA ya. Ini adalah gaya magnet pada arus permukaan ya. Gaya magnet atau gaya Lorentz pada arus permukaan. Ya, sekarang bagaimana gaya magnet pada arus volume? Jadi seandainya begini, saya punya suatu let's say semuanya saya punya suatu silinder ya, yang mana silinder tersebut saya aliri arus ya, saya aliri arus silindernya. Jadi saya aliri arus ke sana ya, saya aliri arus ke silindernya. Nah, sekarang bagaimanakah gaya magnet pada arus atau pada silinder ini ya? Nah, kita ya sama dengan yang tadi, kita cuplik bagian dari silinder ini, kita cuplik bagian kecilnya, kita ambil seumpamanya di sini ya. Oke, di sini deh. Berarti saya ambil elemen volume dari silinder kecil. Dengan ini rapat luas permukaannya adalah dA dan panjangnya ini adalah dl ya, sehingga saya bisa tuliskan muatan di sini adalah dq sama dengan, ingat untuk 3 dimensi atau ini volume, tadi kita menggunakan simbol untuk rapat muatannya adalah rho ya, berarti rho d tau. Dengan d tau ini adalah rho tadi adalah rapat muatan volume ya, rapat muatan volume, dan d tau itu adalah elemen volume yang kita cuplik ya. Ya, kita punya rho d tau, atau kita bisa tuliskan rho dA dl ya. Nah, sekarang rapat kita definisikan sekarang ya, rapat arus per satuan luas tadi ya. Nah, kita definisikan rapat arus yang mengalir pada permukaan ini ya. Kita definisikan ya, rapat arus permukaannya, rapat arus yang mengalir di persatuan luas ya, rapat arus per satuan luas ya. Kita simbolkan dengan J ya. Ya, J itu berarti adalah banyaknya arus yang mengalir di permukaan yang kita tinjau. Dalam hal ini berarti dA yang masuk di silinder kecil yang kita cuplik tadi ya.
Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, DI itu adalah dq per dt ya. Oke, kita punya tadi DI adalah dq per dt. Dengan dq tadi adalah ini ya, rho dA dl ya, per dt ya. Maka kita punya di sini adalah nantinya rho v ya. Ya, kita punya berarti rho dA atau rho v dA ya. Sehingga ini DI kita, sehingga J kita adalah rapat arus persatuan luas kita adalah DI-nya tadi adalah rho v dA per dA ya. Maka kita punya rapat arusnya adalah, kalau kita buat dalam bentuk vektor berarti rho v ya. Ini adalah rapat arus kita. Oke. Nah, sekarang bagaimana gaya magnetnya ya? Gaya magnet pada yang bekerja pada volume kita ini adalah integral dq v cross b. Kita masukkan dq kita tadi adalah ini ya, rho dA dl, rho dl gitu ya, atau mungkin rho d tau langsung ya, rho d tau v cross b, atau kita rapikan lagi integral rho v cross b d tau. Maka kita punya gaya magnet kita adalah rho v tadi adalah rapat arus ya, punya J v cross J cross b ya, J cross b d tau ya. Ini adalah gaya magnet yang bekerja pada elemen volume kita. Nah, jika kita perhatikan ya, ini untuk 3 dimensi atau pada arus volume J cross B, untuk untuk rapat arus permukaan K cross B, dan untuk pada elemen garis ya, atau 1 dimensi kita punya I ya, I cross B. Jadi hampir sama ya semua ya bentuknya ya. Nah, ya, bedanya hanya di sini ya, terkait rapat arusnya ya. Ini untuk volume, ini untuk permukaan, dan untuk garis ya, atau 1 dimensi kita punya I-nya tadi ya. Oke. Sekarang kita coba untuk melihat kembali ya. Kita menelaah kembali dari sini ya. Ini ya. Kita punya tadi adalah rapat arus per satuan luas ya. Nah, sekarang kita ingin mencari arus total pada ya, arus total yang mengalir pada benda 3 dimensi ya, pada objek 3 dimensi ya. Tadi kita punya DI ya, J sama dengan DI dA, berarti DI kita punya DI sama dengan J dA ya. Jadi kalau saya integralkan kedua sisi, maka saya punya I sama dengan integral J dA ya, J dot dA ya, karena ini vektor ya, jadi operasinya adalah dot ya. Nah, ini artinya apa? Ini adalah arus yang mengalir di permukaan ya, arus yang mengalir di permukaan. Artinya kalau saya tinjau pada permukaan yang tertutup saya tadi ya, ini permukaan closed circuitnya atau permukaan tertutupnya, maka saya bisa hubungkan dia nanti dengan teorema divergensi ya, teorema divergensi. Saya punya apa? Banyaknya arus yang mengalir di permukaan tertutup saya, atau yang melewati permukaan tertutup itu sama dengan apa? Sama dengan divergensi dari rapat arusnya dA, d tau ya. Ya, ini adalah kita teorema divergensi. Nah, ini gunanya untuk apa? Karena kita ingin melihat nanti ya, penggunanya untuk hukum Ampere
jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus keluar. Sehingga kita ingin melihat jumlah arus yang masuk melalui permukaan tertutup ini dengan totalan arus yang ada di sepanjang volume silinder yang kita tinjau, ya. Sehingga ya, arus yang masuk, ya, kalau kita buat di sini arus yang masuk, I masuk haruslah sama dengan arus yang keluar, ya, I keluar. Ya, itu artinya apa? Untuk arus yang masuk kita punya ini, namun untuk I keluar, I yang keluar, ya, kita punya minus dq per dt. Minus di sini artinya dia menunjukkan dia keluar, ya. Sehingga apa? Kita punya minus dq, ya. Kita bisa tuliskan minus dq tadi adalah sama dengan minus dq tadi rho d tau, ya, per dt. Atau kalau kita ambil d rho gitu, elemen kecil, ya. Atau bisa kita tuliskan kalau dalam bentuk integral semuanya adalah integral minus, kita integralkan jadi minus d rho per dt d tau, ya. Kalau kita integralkan, ya, karena dia arus totalnya. Ya, jadi kita punya ini untuk arus yang keluar, ya, arus yang keluar. Nah, kita punya tadi ini arus yang masuk, ini arus yang keluar. Artinya apa? Jumlah arus yang masuk kalau kita buat dalam bentuk divergensinya berarti apa? Delta J atau divergensi J, ya, itu sama dengan, nah ini sama-sama kita hubungkan yang volume, ya. Ini volume, berarti kita punya d tau integral gitu, ya, sama dengan minus integral d rho per dt d tau, ya. Jadi integral d tau sehingga sisanya adalah divergensi J itu sama dengan apa? Minus d rho per dt, ya. Atau ini adalah yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas, ya. Persamaan kontinuitas muatan, ya. Jadi ini sama aja dengan fluida sebenarnya, ya. Jumlahan fluida yang masuk di elemen volume, ya, itu sama dengan yang keluar tadi, ya, minus d rho per dt-nya, ya. Menunjukkan tadi, ya, jumlah yang ada di dalam volume itu atau yang masuk itu sama dengan yang keluar, ya. Ini atau bisa juga disebut dengan ini hukum kekekalan muatan atau hukum konservasi muatan, ya. Persamaan kontinuitas muatan, ya. Sebenarnya ini sama aja prinsipnya dengan kontinuitas fluida, ya. Karena pada prinsipnya kita melihat jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar pasti. Jika ini dalam posisi ideal, ya, atau dalam kita membahas di sini berarti kalau kita membahas arus berarti arusnya yang steady, ya, steady current, ya, atau tune-up, ya. Jadi demikian untuk materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada subbab berikutnya, ya. Kita sejauh ini baru membahas hukum atau gaya magnetnya. Selanjutnya kita akan membahas hukum Biot-Savart.